Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, 50 kaedah-kaedah yang ada di dalam Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Untuk jiwa dan kehidupan. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat urgen untuk kita pelajari, dan sesuatu yang harus dekat dengan kita, karena Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita ini justru menjauh dari Al-Quran. Kalau orang yang sudah faham, sudah bisa baca, itu enggak masalah lah, karena Al-Quran sudah ada di dalam hatinya. Nah, bagaimana dengan kita jika kita merasa masih belum paham tentang Al-Quran, bacaan juga masih berantakan? Ya, masa iya tenang-tenang saja ketika jauh dengan Al-Quran? Maka hendaknya kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penulis hafizahullah ta'ala di sini memberikan muqaddimah tentang pentingnya ketika dekat dengan Al-Quran. Beliau menyebutkan 3 poin. Yang pertama, kata beliau, rabtun nasi bi kitabi rabbihim ta'ala fi jami'i syu'unihim wa ahwalihim. Ya, manfaat ketika dekat dengan Al-Quran adalah bisa menguatkan dan mempererat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di segala keadaan mereka. Ketika mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran, sejatinya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah para ulama itu menganggap bahwasanya orang yang dekat dengan hadis Nabi SAW, orang yang mempelajari hadis itu seperti bersama Nabi, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak ketika beliau suka duduk, suka baca hadis, suka membaca sirah, tapi sambil diresapi. Maka ada yang berkata kepada beliau, ala tashtawkhish, apakah kamu enggak bosan wahai imam, duduk terus baca hadis, terus baca sirah, terus belajar, terus apa, enggak bosan? Apa jawaban Ibnul Mubarak? Kaifa astawkhish, ya, ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Bagaimana saya merasa bosan? Kata beliau, padahal saya sedang bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Artinya ketika beliau membaca, itu beliau melibatkan perasaan beliau. Ketika membaca hadis Nabi, beliau membayangkan, oh seperti ini. Ketika mempelajari sirah, oh seperti ini. Jadi seakan-akan hatinya itu terbawa dengan apa yang ia baca. Sehingga Ibnul Mubarak, bagaimana saya bisa bosan orang saya sedang bersama Nabi?
Maksudnya adalah dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan Al-Qur'an. Ya, falillahi matsalul a'la. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang tinggi. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu adalah bisa mempererat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, liyarsakhu fi qulubin nasi anna al-Qur'ana fihi ilajun li jami'i masyakilihim mahma tanawwa'at taratan bitansisi 'alaiha wa taratan bil isyarati ilaiha. Manfaat yang kedua kata beliau, bahwasanya ketika dekat dengan Al-Qur'an bisa menumbuhkan butir-butir keyakinan di dalam hati-hati manusia bahwa Al-Qur'an itu adalah solusi, adalah obat untuk seluruh permasalahan. Bagaimana Al-Qur'an menjadi solusi untuk permasalahan kehidupan manusia? Taratan bitansisi 'alaiha, kata beliau, terkadang dengan ayat-ayat yang jelas. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an jelas maknanya. Seperti Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi untuknya. Berarti solusi terhadap permasalahan kehidupan apapun itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya. Wa taratan bil isyarati ilaiha, dan terkadang Al-Qur'an menjadi solusi bagi manusia adalah dengan isyarat. Adalah dengan isyarat. Seperti ada kisah seorang ulama yang lagi makan di restoran. Ada orang kafir yang bertanya kepada ulama tersebut, "Ya Syekh, apakah ada di dalam kitabmu, di dalam Al-Qur'an, cara pembuatan makanan yang kamu makan?" Karena orang kafir ini pengen menjatuhkan, ya, ingin mempermalukan ulama tersebut di hadapan orang-orang. Dan orang ini pede, ya, karena pasti nggak ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata jawaban ulama tersebut apa? Ada. Kaget dia. Apa ayatnya? Maka beliau membacakan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Apapun permasalahannya, baik perkara akhirat apa perkara dunia, jika kamu tidak mengetahui, tanya kepada ahlinya. Maka ini adalah isyarat dari Al-Qur'an. Solusi dari Al-Qur'an berupa isyarat untuk menanyakan kepada ahli terhadap permasalahan tersebut. Jadi demikianlah Al-Qur'an memberikan solusi, terkadang dengan ayat-ayat yang jelas dan terkadang juga dengan isyarat-isyarat untuk melakukan langkah selanjutnya. Yang ketiga kata beliau, anna taf'ila hadhihi al-qawa'id qur'aniyah wa kathrata tardadiha 'ala al-alsinah yaj'alu minha badilan an kathrati min al-ghith alladhi muli'at bihi tawqi'at ba'dun nas, dan seterusnya. Intinya kata beliau di sini bahwa ketika kita menerapkan kaedah-kaedah Al-Qur'an ini dan sering mengulang-ulangnya di lisan, itu akan menggantikan propaganda-propaganda yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ketika kita sibuk dengan kaedah-kaedah yang ada di Al-Qur'an, kemudian kita ulang-ulang, kemudian kita terapkan, maka yakinlah itu bisa menjadi pengganti, ya, sesuatu yang menyibukkan manusia di zaman sekarang. Seperti halnya apa? Handphone, sosmed, apalagi. Ya, orang yang sibuk dengan handphonenya, orang yang sibuk dengan sosmednya, itu adalah orang-orang yang ibaratnya berpaling dari Al-Qur'an. Ya, maksudnya sibuk dengan konten yang nggak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi ketika kita menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Qur'an, kemudian mencari kaedah-kaedahnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, maka nggak ada waktu yang kita buang demi sesuatu yang tidak berharga. Nggak ada. Kenapa? Karena waktu kita gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi ini manfaat ketika kita
dekat dengan Al-Qur'an. Banyak faedah-faedah yang bisa kita dapat tatkala kita dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian penulis hafizahullah taala menyebutkan di dalam muqaddimah ini tentang makna judul kitab ini, Qawaid Qur'aniyah. Kata beliau bahwasanya kata qawaid itu berasal dari kata jamak qaidatun, ya, yang artinya qa'ada. Apa qa'ada itu? Duduk, ya, duduk. Makanya kursi itu bisa juga dikatakan sebagai maq'ad, tempat duduk, ya. Ibnu Faris mengatakan, menjelaskan makna kaidah, ya, mungkin kita sering mendengar makna kaidah, tapi apa artinya? Nah, ini Ibnu Faris berkata bahwasanya yang namanya qawaid itu adalah aslun muttaridun munqasun la yukhlaf wa huwa yudahil julus. Jadi asal kata ini, kata beliau, menunjukkan makna tetap, menunjukkan makna tetap. Jadi kaidah itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna tetap secara bahasa. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ya, gimana ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tatkala Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun qawaid. Apa qawaid di sini maksudnya? Pondasi. Ya, kalau pondasi itu berarti kan sesuatu yang tetap, ya enggak? Ya, tetap, ya. Maka kaidah itu adalah, ya, kalau bahasa kitanya yang lebih mudah itu adalah pondasi. Ya. Asatinul bina allati ta'miduhu. Jadi pondasi bangunan yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ibaratnya ini pondasi, kemudian di atasnya ada tiang-tiang. Nah, inilah kaidah secara bahasa. Adapun secara istilah apa? Kata beliau, qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala juz'iyatiha. Jadi pondasi yang bersifat menyeluruh yang diterapkan untuk permasalahan cabang-cabang. Jadi kalau bangunan ini adalah pondasi, kemudian di atasnya ada tiang-tiang yang banyak, maka yang namanya kaidah secara istilah itu adalah permasalahan pokok. Ya, ini pondasinya, pokoknya nih. Kemudian di atasnya muncul masalah-masalah cabang. Itulah yang disebut dengan kaidah. Mudah-mudahan jelas ya. Taib. Kemudian adapun makna Quran, kata beliau, Qur'aniyah itu diambil dari kata Quran, ya, berasal dari kata qara'a, yaitu membaca. Ya, membaca itu kan di dalamnya ada bacaan. Ya, ada kumpulan-kumpulan huruf. Makanya Al-Qur'an itu juga disebut dengan al-jam'u. Kumpulan-kumpulan. Karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat kumpulan-kumpulan hukum, kumpulan-kumpulan cerita, kumpulan-kumpulan perintah, larangan-larangan, dan seterusnya. Makanya Al-Quran itu juga disebut dengan secara bahasa adalah al-jam'u, yaitu kumpulan. Adapun secara istilah, ya, sebagaimana yang kita fahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, ya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Inilah spesialnya Al-Quran. Ketika dibaca itu menjadi sebuah ibadah. Karena ini ibadah, maka mendatangkan pahala. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya, tidak mendatangkan pahala. Dan pahala Al-Quran itu khusus. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Naam. Itu yang diterangkan oleh penulis terkait tentang makna qawaid Qur'aniyah. Jadi pondasi-pondasi, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Taib. Kita masuk kepada kaidah yang pertama, di mana beliau mencantumkan kaidah yang pertama ini berbunyi wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Dan katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ini kaidah yang pertama, dicatat ya dan difahami baik-baik.
Kaidah yang pertama berbunyi wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia itu dengan kata-kata yang baik. Allah cantumkan kaidah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjanjian-perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian ini bukan hanya diambil kepada Bani Israel juga, tapi diambil kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus kepada engkau dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami memberikan wahyu kepadanya. Apa wahyunya? La annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, maka beribadalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cermati, ini adalah hak dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang paling agung berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah tauhid itu adalah hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak yang harus diberikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk memenuhi hak mereka kepada Allah. Sebelum mereka memenuhi hak kepada sesama makhluk, Allah perintahkan kepada mereka untuk memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? At-tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah hak yang berkaitan dengan makhluk. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla kabarkan perintah atau hak yang harus diberikan kepada Allah, selanjutnya adalah Bani Israel harus memberikan haknya kepada sesama makhluk, dan makhluk yang paling utama setelah Rasul adalah siapa? Orang tua. Adalah orang tua. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Maka Nabi SAW mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Ya, yang pertama adalah salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian kata Nabi yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat juga perintah berbakti kepada kedua orang tua itu didahulukan dibandingkan perintah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berjihad membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, maka berbakti kepada kedua orang tua juga membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Bukan seadanya, tapi memang benar-benar harus diperjuangkan mereka, karena mereka adalah sebab seorang anak masuk ke dalam surga. Ya, maka jangan sampai mereka meninggalkan kita
kecuali mereka menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Maka dimanfaatkan mumpung mereka masih ada. Ya, dimanfaatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita, sering menggandengkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid. Setelah perintah tauhid, Allah gandengkan perintahnya. Ya, seperti dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan setelah itu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makanya datang seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man abir, kepada siapa saya berbuat baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuka, kepada ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu? Nabi SAW mengulangi, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, kemudian setelah ibu siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Thumma adnaka, kemudian setelahnya kerabat terdekat dan yang terdekat. Ya. Makanya di yang ketiga Allah Azza wa Jalla setelah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wadhil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, jadi jangan sampai dibalik, ikhwan. Kita baik kepada teman kita, tapi justru nggak baik sama keluarga kita. Kita loyal, jor-joran kalau sama teman kita. Udah antum pengen apa? Udah saya yang bayarin. Tapi giliran istri minta, buat apa nanti aja. Wah, jadi bakhil. Ketika orang tua membutuhkan kita, justru kita hitung-hitungan. Ya, ini kebalik. Ya, maka prioritaskan orang tua kita, kemudian siapa? Keluarga kita dan karib kerabat kita. Ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, kemudian kata Allah, dan anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim di sini ya maksudnya adalah anak yang belum baligh yang meninggal oleh ayahnya. Itu disebut dengan yatim. Jamaknya adalah aitam atau yatama. Sedangkan ketika sudah baligh maka mereka sudah tidak disebut lagi sebagai anak yatim. Wal masakin, dan demikian juga orang-orang miskin. Pertanyaan yang sering membingungkan kita itu adalah batasan mana seseorang itu disebut dengan miskin. Ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa makna miskin adalah alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim. Jadi orang-orang yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, maka dia masuk kategori miskin. Orang-orang yang tidak bisa memberikan nafkah baik untuk dirinya ataupun keluarganya, maka orang ini ya layak untuk dibantu dan layak untuk menerima zakat karena mereka disebut dengan miskin. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berbakti, ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada orang anak-anak yatim, kepada orang miskin, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ya, setelah itu Allah perintahkan lagi wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Ya, thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian justru mengingkari perjanjian ini. Kalian berpaling dari perjanjian ini kecuali hanya sedikit di antara kalian yang mentaatinya. Wa antum mu'ridun, dan kalian senantiasa berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel ini, ya, tentang kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga disebutkan untuk umat Islam secara khusus.
Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi di dalam ayat ini mirip seperti isinya dengan apa yang mengisahkan tentang Bani Israel. Ya, sehingga Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan faqamat hadhil ummatu min dzalika bima lam taqum bihi minal umami qablaha. Jadi uniknya subhanallah kata beliau, sempurna sudah umat ini. Umatnya Nabi SAW ini sempurna dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya mereka mengingkari rasul-rasulnya, sedangkan kita justru mengimani rasul kita. Ya, jadi ini pembeda antara kita dengan mereka adalah taat kepada rasul kita. Ya, kepada rasul kita. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah berbuat baik dengan perbuatan, kemudian berbuat baik dengan apa? Dengan lisan. Ya, makanya penulis hafizahullah taala di sini memberikan muqaddimah, ya. Di kaidah yang pertama kata beliau, al insanu madani bi tab'ihi kama yuqalu wa kathratu ta'amulatihi al yawmiyah takhtimu alaihi al ikhtiqaqu bi tawaifi minan nas, dan seterusnya kata beliau. Intinya kata beliau bahwasanya manusia itu memiliki adab secara tabiat. Manusia itu memiliki adab secara tabiat. Kenapa? Karena mereka sering berinteraksi dengan manusia, sering bersosialisasi, bergaul dengan manusia. Dan manusia itu latar belakangnya berbeda-beda, akhlaknya berbeda-beda, pemahamannya beda-beda, adatnya beda-beda, sehingga besar kemungkinan ketika mereka bergaul ada yang namanya kekeliruan, ada yang namanya gesekan di antara mereka. Dan yang paling sering bermuamalah dengan manusia adalah lisan. Adalah siapa? Lisan inilah yang sering bermuamalah, yang sering digunakan oleh manusia untuk bermuamalah. Makanya datang kaidah ini di dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk mengatur pergaulan manusia, untuk mengatur interaksi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah kata-kata yang baik. Ternyata kata-kata yang baik itu adalah bagian daripada keimanan. Sehingga orang yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu harusnya dia benar-benar menjaga lisannya. Karena Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata baik atau diam. Pilihannya ada dua, ngomong bagus apa meneng, apa diam. Enggak ada pilihan yang ketiga, ngomong kotor, ngomong buruk, enggak ada. Kalau antum lagi malas ngomong-ngomong baik, ya udah diem. Makanya kalau ada orang yang diem saja, antum jangan apa ya, dinyinyirin, jangan diejek. Ini diem aja. Bisa jadi kenapa dia sering diam? Karena ingin menjaga lisannya, karena ingin mematuhi perintah Nabi SAW ini. Ya, kalau lagi nggak pengen ngomong baik, udah diem. Ya, udah diem. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahu jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan bisa menjaga antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka saya akan jamin untuknya surga. Untuknya surga. Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang bisa menjaga lisannya dengan surga. Ya, makanya
Dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak benar iman seseorang sampai hatinya benar, dan tidak akan hati orang itu benar sampai lisannya benar. Jadi lisan benar itu ada kaitannya dengan iman, bukan hanya sekedar tata krama, bukan sekedar adab, tapi justru perintah yang harus diprioritaskan, berkata-kata baik. Ya, berkata-kata baik. Bahkan lisan ini adalah tolak ukur untuk perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Ya, tolak ukur untuk perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila seorang hamba itu berada di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya ini mengingkari lisannya. Seluruh anggota tubuhnya ini, tangan, kaki, mata, telinga, itu mengingkari lisannya. Kemudian seluruh anggota tubuh berkata kepada lisan, ittaqillaha fina wa innama nahnu bika. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kami, karena sesungguhnya kami anggota tubuh ini tergantung pada dirimu, tergantung pada lisannya. Wa inistaqamta istaqomna. Kalau lisanmu benar, ya kalau kamu wahai lisan benar, maka seluruhnya benar. Wa in i'wajazta i'wajazna. Dan jika ya, kamu lisan itu menyimpang, maka seluruhnya akan menyimpang. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Ya, paham ya, insyaallah ya. Jadi enggak benar iman seseorang sampai hatinya benar, dan hatinya enggak bakal benar sampai lisannya benar. Ya. Makanya datang dalam beberapa hadis tentang anjuran untuk berkata-kata baik. Ya, Nabi SAW mengkhususkan, di antaranya adalah innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah. Kata Nabi SAW, ya, apabila seorang hamba dia mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, mengatakan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya sendiri ini menganggap enteng, menganggap remeh kata-kata yang ia ucapkan. Tapi apa setelah itu? Yarfa'uhu Allahu biha darajah. Allah angkat derajatnya gara-gara perkataan baik tadi. Sehingga di sini ikhwan, tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Ya. Tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan. Makanya kan disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain, ada orang masuk surga gara-gara nyingkirin batang pohon dari jalan. Ada lagi yang masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang wanita pezina yang dia melihat anjing kehausan, muter-muter di atas sumur, ya, lalu dengan tulusnya wanita ini mengambil air ke bawah kemudian diberikan kepada anjing tersebut, padahal dia sendiri sedang kehausan. Tapi di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira laha bihi. Ghufira laha bihi. Dia diampuni, ya. Diampuni untuk wanita ini dikarenakan perbuatannya. Dan perbuatan disebutkan dalam hadis ini adalah ngasih apa? Minum seekor anjing. Ustadz, ada yang mengatakan, bukankah dosa besar itu harus bertobat? Naam, betul. Ya, zina kan dosa besar. Iya betul, harus bertobat.
Tapi di antara bentuk tobat adalah dia beramal soleh. Jadi amal soleh itu adalah bagian daripada tobat. Karena tobat itu letaknya di dalam hati. Nggak ada yang tahu orang ini sedang tobat atau enggak. Jadi tobat itu tidak harus diucapkan. Ya, saya bertobat di hadapan orang. Enggak mesti seperti itu. Tapi dengan dijadikannya orang itu beramal soleh, tandanya Allah kasih hidayah. Tandanya orang ini ada keinginan untuk taubat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Kata Nabi, "Yuwaffiquhu bi'amali salih." Allah akan memberikan taufik, Allah berikan hidayah kepada orang tadi untuk beramal soleh sebelum mati, sebelum dia meninggal. Jadi ciri seseorang sudah bertobat itu adalah dia beramal soleh. Ya, adapun orang ini benar atau tobatnya itu urusan Allah. Tapi kita hanya bisa menilai dari zahirnya. Orang ini beramal soleh berarti ada tanda kebaikan dalam dirinya. Ya, ada tanda kebaikan dalam dirinya. Sebaliknya, jika seseorang itu nggak pernah beramal soleh, itu tanda bahwa Allah sedang menginginkan keburukan untuknya. Maka sekali lagi jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Makanya di sini Rasulullah SAW mengabarkan ketika seorang hamba itu mengatakan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, yang dia anggap ringan, justru itu dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggap perbuatan ini remeh, enteng, tapi di sisi Allah perbuatan ini besar. Dan enggak ada yang tahu. Bisa jadi kita itu masuk surga gara-garanya apa? Misalnya enggak pernah ngomong kasar kepada orang tua. Bisa jadi seperti itu. Atau enggak pernah ngomong kata-kata yang menyakiti temannya, bisa jadi. Jadi kebaikan yang kita anggap sepele ini bisa jadi justru menjadi amalan yang akan menguntungkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya di ayat yang sering kita baca dalam ayat khutbatul hajah itu apa? Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan berkata-katalah dengan kata-kata yang benar. Enggak suka bohong, enggak suka ingkar janji, meskipun kepada anak-anak kita. Ya, terkadang kita itu subhanallah enggak pernah bohong nih sama teman-teman. Ya, sama kawan-kawan enggak pernah bohong, tapi sering bohong sama anak kecil. Ya, dibohongin, nanti aja nak. Padahal itu dianggap sebagai apa? Pembohong. Nggak boleh, sama anak kecil pun nggak boleh bohong namanya itu. Ya, nggak boleh bohong. Taib. Ya, setelah kata Allah, siapa yang berkata-kata benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membenarkan amalan kalian. Allah akan benahi amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, diampuni dosa-dosanya gara-gara apa? Ya, berkata-kata yang benar, menjaga lisannya. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah dengan kata-kata yang baik. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Ya, makanya ketika di Madinah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Bani Israel tadi, yang mereka itu enggak nurut sama perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Ada ayat yang semisal yang turun di kota Mekah, seperti dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya, berkata-katalah mereka dengan kata-kata yang
yang baik, dengan kata-kata yang baik. Taib. Pertanyaannya, siapakah manusia yang disebut di dalam ayat ini? Wa qulu linnas. Manusia. Jadi yang disebut dalam manusia ini umum, mencakup di dalamnya itu orang mukmin, orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, dan yang lainnya. Ya, selama mereka manusia, maka kaidah ini berlaku untuk kita. Ya, kita berlaku untuk menerapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Di antaranya Allah sebutkan tentang perintah berbuat baik kepada orang-orang kafir dulu. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab di sini? Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan yang terbaik. Ya, Allah katakan bukan hasan, bukan baik, tapi ahsan. Ismun tafdil, yaitu apa? Kata-kata yang paling baik, baik isinya ataupun caranya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk berdebat dengan orang-orang kafir itu dengan kata-kata yang baik atau dengan caranya yang paling baik. Kecuali mereka mendolimi kita, itu beda lagi kata Allah. Ya, tapi selama mereka tidak mendolimi kita, maka kita diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Makanya Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah perkataan, kata beliau, wa min nuqulil gharbiyah hahuna ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Dan di antara nukilan yang aneh, kata beliau, adalah apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan seseorang yang bernama Asad bin Wada'ah. Ya, Asad bin Wada'ah. Annahu kana yakhruju min manzilihi fala yalqa yahudiyan wala nasraniyan illa sallama alaihi. Jadi Asad bin Wada'ah ini tidaklah dia keluar dari rumahnya kemudian ketemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani kecuali memberikan salam kepada mereka. Kecuali memulai salam atau memberikan salam kepada mereka, assalamu alaikum. Maka orang ini ditanya, "Masya'nuka? Ada apa engkau gerangan kok memberikan salam kepada orang kafir?" Apa jawaban beliau? Kata beliau, "Innallaha yaqul wa qulu linnasi husna." Jadi orang ini membawakan kaidah ini, wa qulu linnasi, wa qulu linnasi husna. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata dia, katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Jadi saking semangatnya Asad bin Wada'ah ini menerapkan kaidah ini. Ternyata beliau belum tahu bahwasanya memulai salam kepada orang-orang kafir hukumnya haram. Sehingga dikatakan kepada beliau, wa qad thabata fi sunnati annahum la yubda'una bisalam. Jadi yang benar menurut sunnah, kata beliau adalah yang tidak memulai salam kepada orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, la tabda'u yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir yang lainnya. Gak boleh memulai salam kepada mereka, karena salam itu adalah doa berupa keselamatan, dan orang-orang kafir kalau gak tobat gak selamat. Wa idza laqitumuhum fit tariq fadtiruhum ila adyaqihi. Dan kalau kalian bertemu dengan mereka, pepetlah mereka ke jalan yang sempit. Artinya jangan mereka itu dikasih jalan yang luas. Ya, mereka musuh-musuh Allah, sempitkan. Ini perintah Nabi SAW. Ya, lalu bagaimana kalau mereka memulai salam kepada kita? Apakah kita mengatakan waalaikumsalam? Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu waalaikum. Apabila orang-orang kafir itu memulai salam kepada kita dengan mengucapkan assalamu alaikum, maka jawablah kepada mereka waalaikum, tanpa dibarengi dengan salam. Ya, tanpa dibarengi dengan salam. Makanya ada orang Yahudi yang dia bersin. Ya, dan orang Yahudi ngerti syariat Islam itu kalau ada bersin ngucapin apa? Alhamdulillah, kemudian dibalas dengan yarhamu
yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka orang Yahudi ini ketika bersin di hadapan Nabi SAW, dia sengaja mengucapkan alhamdulillah. Dia ulang-ulang dengan harapan apa? Nabi mengatakan yarhamukallah. Tapi Nabi SAW justru mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, kenapa? Karena yarhamukallah itu semoga Allah merahmatimu, dan rahmat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi orang Yahudi ini paham gitu, jadi dia pengen berharap Nabi doain mereka, padahal orang kafir ya. Tapi ternyata justru doanya yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan membenahi urusanmu. Taib. Ini kepada orang-orang kafir. Ada juga kepada pelaku maksiat. Ya, berarti kalau pelaku maksiat ini muslim apa bukan? Muslim. Ya, kepada muslim. Kalau kepada orang kafir saja kita diperintah untuk berbuat baik, untuk berkata-kata baik, apalagi kepada sesama muslim. Tapi sesama muslim juga beda-beda. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63, ya, mensifati orang-orang yang beriman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah ketika berjalan di muka bumi ini, ya, mereka berjalan dengan tunduk, dengan tawadu, dengan tidak menyombongkan diri. Dan apabila ada orang-orang yang mencela mereka, orang-orang yang beriman, maka kata Allah, ya, wa qalu salama, maka mereka mengatakan salama. Makna salama disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika ada orang yang mencela kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Salama, katakan salama. Salama ini maksudnya adalah tidak membalas keburukan mereka. Kata Hasan Al-Basri, makna salama ini adalah hulama, jamak dari halim, artinya sabar, santun, ya. La yajhalun, mereka tidak bertindak perbuatan-perbuatan bodoh. Wa in juhila alaihim halumu wa lam yasfahu. Dan ketika ada orang yang berlaku buruk kepada mereka, maka mereka pun tetap sabar. Mereka tetap sabar, tidak membalas kebodohan mereka. Karena jika kita membalas apa yang mereka katakan, berarti kita sama-sama seperti mereka. Mereka ngomong buruk kepada kita, berarti kita balas, akhirnya kita ngomong kata-kata buruk. Maka dalam ayat ini jadikan sebagai acuan ketika ada orang yang nyinyir kita, ketika ada pelaku maksiat. Di sini orang jahil itu maksudnya pelaku maksiat. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang bermaksiat ini dia jahil. Ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya orang-orang yang taubat di sisi Allah itu adalah yang melakukan keburukan karena dia jahil. Ya, jahil. Maka dalam ayat ini maksudnya itu adalah orang yang bermaksiat, ya, kemudian dia mencela kita, maka jangan kita balas celaan mereka. Ini kepada orang yang bermaksiat. Terlebih lagi orang mukmin yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya orang tua. Wah, ini lebih besar lagi perkaranya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Dan janganlah kalian berkata-kata buruk kepada kedua orang tua, atau janganlah kalian berkata-kata kepada orang tua. Ini bentuknya penolakan. Kalimat yang paling lembut untuk menolak orang tua adalah dengan kalimat tapi bisa menyakiti mereka. Lalu bagaimana lagi dengan kata-kata yang lebih kasar daripada kalimat wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka, tapi katakanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia. Ya. Kemudian makanya kalau kita lihat para salaf itu, ikhwan, subhanallah, luar biasa. Ketika mereka bermuamalah dengan orang tua mereka itu luar biasa. Disebutkan diantaranya kisah tentang seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Aun al-Muzani. Ya, beliau imam besar. Disebutkan, ya, ketika ibunya memanggil dia,
maka dia menjawab dengan nada yang lebih tinggi dari ibunya. Kemudian Ibnu Aun Al-Muzani ini dia merasa menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa, sehingga beliau mencari cara bagaimana supaya dosanya ini diampuni. Pergi ke pasar nyari budak, akhirnya dibebaskanlah 2 budak. Ini bayangin ikhwan, ya. Dia nggak sengaja mengangkat kata-katanya di hadapan ibunya, tapi beliau merasa bersalah. Nah, kalau kita bagaimana? Kadang kita itu terlalu lalai dengan kesibukan kita sehingga kita lupa dalam masalah hal ini, bermuamalah dengan orang tua kita. Bahkan disebutkan juga seorang ulama hadis dari Mesir yang bernama Haywah bin Shuraih. Disebutkan dalam kitab Birrul Walidain lil Imam At-Turtusi, itu beliau lagi ngisi kajian hadis seperti ini. Tiba-tiba ibunya manggil. Ya, manggilnya untuk apa? Kata ibunya, "Fa'li fid dajjaj." Nah, tolong kasih makan ayam saya. Apa yang dilakukan oleh ini Imam Haywah bin Surah ini? Beliau tinggalkan majelis hadisnya. Lagi ngisi kajian dipanggil untuk ngasih makan ayam, nurut. Luar biasa. Dan beliau tidak mengatakan nanti dulu Bu, ini lagi kajian, enggak ada. Beliau segera penuhi. Demi apa? Demi menjaga perasaan ibu. Ya. Nah, kita bagaimana ikhwan? Maka seharusnya kita harus lebih-lebih memperhatikan dalam masalah ini, bermuamalah, berkata-kata baik kepada khususnya kedua orang tua kita. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang yang disebutkan dalam surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang minta-minta, maka jangan bentak mereka, jangan hardik mereka. Dan orang-orang yang minta-minta di sini kata para ulama ada 2. Yang pertama pengemis yang minta-minta duit, ya makanya nggak boleh bentak mereka, nggak boleh, jangan dicela, jangan dihardik, jangan. Atau yang kedua adalah penuntut ilmu, pencari ilmu, minta-minta ilmu. Ini nggak boleh bentak mereka. Makanya kalau anak kecil itu, ada anak kecil atau anak yang lagi belajar, jangan dibentak-bentak. Ya, jangan dibentak-bentak. Kalau mereka salah, tegur dengan cara yang baik. Taib. Jadi ini ikhwah, kaidah yang bisa kita pelajari malam ini adalah waqulu linnasi husna, katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ya, jadikanlah ini sebagai pedoman ketika kita bermuamalah. Ketika akan bicara, ingat kaidah ini. Kata-kata yang baik atau diam aja, ya, atau diam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.